Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi makanan yang diharamkan dalam Islam, yang merupakan salah satu materi Al-Quran Hadis kelas 11. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Mutiara Aziza dari kelas 11 B1 dengan nomor absen 21. Sebelum lanjut membahas materi, saksikan dan simak video berikut ini ya. Nah, itu dia sosisnya. Samil, makanan apa saja yang kamu ambil, nak? Ah, ini, Bu. Hah? Astagfirullahaladzim, Samil? Ada apa, Bu? Kenapa Ibu beristighfar? Makanan yang Samil pilih salah ya, Bu? Tidak semuanya salah, sayang. Hanya saja, sosis ini tidak boleh kita makan. Agama kita mengajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat dari daging babi yang diharamkan oleh agama kita. Makanan yang halal, makanan yang haram. Samil tidak mengerti, Bu. Makanan yang halal adalah segala makanan yang dihalalkan oleh Allah seperti nasi, sayur, buah-buahan, daging ayam, daging kambing, daging domba, daging sapi, dan juga semua hewan yang ada di laut. Kalau minuman halal, contohnya air yang kita minum sehari-hari, seperti teh, kopi, susu, minuman kaleng, minuman botol yang tidak beralkohol dan memabukkan. Sedangkan makanan haram adalah segala makanan yang diharamkan oleh Allah, seperti daging babi, bangkai binatang yang hidup di darat, dan juga darah. Oh, begitu ya, Bu. Nah, dari video tadi dapat kita simpulkan bahwa makanan yang diharamkan adalah segala jenis makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi menurut ajaran agama, terutama dalam Islam. Larangan ini didasarkan pada sebuah dalil yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173, serta bertujuan untuk menjaga kesehatan, kebersihan, dan ketatan umat terhadap hukum syariat. Baiklah, saya akan membacakan dalilnya yaitu Quran Surah Al-Baqarah ayat 172 sampai dengan 173. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun. Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Famanittur ghaira baghi wala adin fala isma alai innallaha ghafurur rahim. Terjemahan ayat: Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Sesungguhnya dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi, barang siapa terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Penjelasan ayat. Dalam ayat 172, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh para hambanya yang beriman untuk memakan yang baik dari rezeki yang telah dikaruniakan kepada mereka. Oleh karena itu, mereka hendaknya selalu bersyukur kepadanya jika mengaku sebagai hambanya. Bersyukur berarti menggunakan nikmat Allah SWT sesuai dengan yang dikehendakinya. Antara bersyukur dan beribadah erat kaitannya. Ibadah merupakan manifestasi syukur, misalnya nikmat makanan atau harta. Cara mensyukurinya adalah dengan menggunakan harta untuk kebaikan, seperti untuk bangun sarana ibadah, menolong orang yang kelaparan, dan membangun jalan umum. Selanjutnya, dalam ayat 173, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan jenis-jenis makanan yang diharamkan. Makanan yang diharamkan itu adalah bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Selanjutnya, kita akan membahas lebih detail mengenai jenis-jenis makanan yang diharamkan dalam Islam. Yang pertama, bangkai. Bangkai adalah binatang bernyawa yang mati karena tidak disembelih. Misalnya mati karena penyakit, terjatuh, terjepit, atau tertabrak. Semua itu haram, kecuali bangkai ikan, belalang, serta binatang air.
Akar nurani pun dapat menerima bahwa bangkai itu menjijikkan dan kotor. Ditinjau dari sudut kesehatan, bangkai adalah makanan yang tidak baik, apalagi kalau penyebabnya adalah penyakit. 2. Darah. Darah yang diharamkan adalah darah yang mengalir. Ibnu Abbas pernah ditanya tentang limpa. Beliau menjawab, makanlah. Orang-orang kemudian berkata, itu bukan darah. Ibnu Abbas menjawab, darah yang diharamkan atas kamu hanyalah darah yang mengalir. 3. Daging babi. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan alasan mengapa daging babi diharamkan. Akan tetapi, sebagai orang yang beriman, kita harus menerimanya dengan penuh keyakinan. Hikmah diharamkannya daging babi, antara lain kita akan terhindar dari kotoran dan penyakit yang ada pada daging babi. Babi adalah binatang yang sangat jorok dan kotor, sehingga orang yang beriman akan terhindar dari karakter babi. 4. Binatang yang disembelih bukan karena Allah. Berarti binatang yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Misalnya berhala. Kaum penyembah berhala apabila hendak menyembelih binatang, mereka menyebut nama berhala seperti Lata, Uzza, dan Manat. Hal itu merupakan suatu takarub, yaitu upaya mendekatkan diri kepada selain Allah dan menyembahnya. Jadi, sebab atau ilat diharamkannya binatang yang disembelih bukan karena Allah di sini adalah semata-mata ilat agama. Tujuannya adalah untuk melindungi kemurnian akidah dan tauhid dan memberantas kemusyrikan. Baiklah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.